Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Fidilkansa dengan NRP 502723163. Di sini saya akan melakukan pengerjaan untuk praktikum penugasan modul 2 Sistem Basis Data atau SBD dengan NRP 502723163 dari kelas SBDB dengan kelompok SBD B01. Nah, untuk penugasan modul 5 itu sendiri merupakan lanjutan dari penugasan modul 4 sendiri tentang database rumah sakit. Nah, untuk nomor 1 sendiri itu diminta untuk masukkan sampel data berikut ke dalam database yang dibuat untuk dari kemarin. Nah, ini untuk sampel database-nya ada pasien, tenaga medis, appointment, data appointment, dan diagnosis. Nah, itu nanti kita masukin ke database kita. Nah, untuk soal nomor 1 itu sendiri, boleh menggunakan copy paste untuk masukkan datanya karena cukup banyak ya di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk datanya, query database datanya. Yang pertama kita diminta untuk masukin database pasien terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita buka query-nya, kemudian kita langsung untuk menambahkan database kita pakai fungsi insert to untuk menambahkan ke dalam uh, tabel pasien, kemudian ini untuk atribut-atributnya. Nah, kemudian untuk value atau nilai dari datanya itu kita ketik di sini. Terus kita kirim. Oke. Untuk pasien udah masuk ya di sini. Terus kemudian buat tenaga medis. Nah, untuk tenaga medis juga udah di-input di sini. Kemudian yang ketiga ada appointment atau perawatan. Kita kirim. Nah, untuk appointment udah masuk di sini. Kemudian yang keempat ada detail appointment. Untuk detail appointment juga udah masuk di sini. Yang terakhir ada diagnosis. Nah, karena semua udah ditambahin, nah untuk selanjutnya kita diminta untuk mengerjakan soal nomor 2. Soalnya yaitu sebagai berikut. Dikarenakan rumah sakit melakukan renovasi dan menjadi sangat sibuk, pelayanan rumah sakit hanya mengizinkan appointment untuk setiap pasien selama 30 menit saja. Tugas kalian adalah mengupdate durasi appointment yang lebih dari 30 menit menjadi 30 menit saja. Lalu tampilkan seluruh appointment yang ada. Nah, untuk pengerjaan nomor 2 itu dibolehkan untuk menggunakan function time diff ataupun add time atau boleh mengupdate-nya secara manual. Nah, di sini saya akan memakai time diff untuk soal nomor 2. Nah, untuk mengupdate berikut kita menggunakan comment update, kemudian ke nama tabelnya di appointment, kemudian kita set jam selesai appointment sama dengan j at underscore jam underscore mulai underscore appointment untuk interval 30 menit. Nah, setelah kita untuk update appointment, kita ngeset karena di soal tadi diminta untuk batasnya 30 menit, jadi kita set jam selesai appointment, date at, jam mulai appointment, intervalnya untuk interval kan tadi diminta untuk 30 menit, jadi kita tulis di sini 30 menit. Kemudian where time diff jam underscore selesai appointment, jam underscore mulai kurung
lebih dari. Nah, untuk wear time diff, untuk kita mau ngeset jamnya di mana, dari jam selesai appointment, jam mulai appointment kita buat tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kita buat 00.30.00 seperti ini. Terus kita kirim. Nah, untuk appointmentnya yang tadi sebelumnya itu ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 2 jam. Nah, kita udah buat sama ratain, jadi hanya maksimal 30 menit seperti 10 sampai 10.30, 12 sampai 12.30, 8 sampai 8.30, dan seterusnya. Nah, dan untuk nomor 3, karena banyaknya pasien yang datang menyebabkan staf mulai kelelahan dan ingin resign. Staf bernama Citra Dewi mengajukan resign karena sudah tidak kuat bekerja. Namun staf tersebut sudah ada janji appointment dengan pasiennya. Tugas kalian adalah mengalihkan appointment yang ditangani oleh Citra Dewi ke rekan kerjanya dengan spesialis yang sama, lalu menghapus data-data Citra Dewi dari tabel tenaga medis. Nah, untuk nomor 3 sendiri itu kita diminta untuk menghapus nama Citra Dewi dari tabel tenaga medis, kemudian ngeganti appointment yang mau dilakuin sama Citra Dewi ke dokter lain yang memiliki spesialis yang sama. Nah, di sini Citra Dewi itu jadi ada di tenaga medis 6. Nah, dia itu sebagai dokter umum. Nah, kita bakal ngeganti ke salah satu dari yang sama dokter umum seperti Dian Purnama, Fajar Nugraha, ataupun Fahmi Ramadan. Nah, untuk ngegantinya kita juga pakai update kembali. Nah, kenapa kita pakai detail appointment? Karena untuk appointment yang dilakuin sama si Citra Dewi itu sendiri include di dalam detail appointment untuk ID appointmentnya. Jadi kita di pertama harus ngapus untuk yang di detail appointmentnya dulu. Nah, kemudian ID update kita set ID underscore tenaga underscore medis sama dengan select ID underscore tenaga underscore medis where Nah, dikarenakan kita diminta untuk pertama ngegantinya dulu siapa yang mau ngambil dari jobnya si Citra Dewi. Nah, uh, kita mungkin pakai nama dari mungkin kita pakai namanya Fajar Nugraha. Nah, di sini kita pakai namanya si Fajar Nugraha misal, karena yang sama spesialisnya. Kemudian kita hapus dari siapa namanya si Citra Dewi itu dari tabel ID detail appointment. Jadi kita pakai where ID underscore tenaga underscore medis namanya tadi Citra Dewi. Jadi kita select atributnya dari tabel mana, terus di mana namanya nama tenaga medisnya yaitu Citra Dewi. Terus kita kirim query-nya. Nah, mohon maaf atas tadi kesalahan errornya. Nah,
setelah saya perbaiki ternyata ada kesalahan di sintaksnya. Kemudian ini udah berhasil ya untuk ngeganti itunya. Terus kita nampilin ke dalam apa namanya? Nah, dari Nah, kita select dulu title appointment. Nah, kita cek dulu. Nah, untuk karena tadi ID-nya Citra Dewi itu ID-nya 6. Nah, di sini ID tenaga medis untuk nomor 6 udah nggak ada karena udah diganti sama Fajar Nugraha dengan ID 5. Seperti berikut ini. Nah, ini 5, 5 seperti berikut. Nah, kemudian setelah ngeganti yang itu kita diminta untuk ngeganti selain detail appointment-nya itu sendiri ada untuk yang update di diagnosisnya. Pertama kita set ID, select from tenaga medis where nah karena ini di diagnosis juga ada nama untuk tenaga medis dari Citra Dewi selain apa ya di tadi ada di detail appointment di diagnosis itu juga ada forenski untuk ID tenaga medis. Jadi kita diminta untuk juga ngapus di dalam diagnosis biar nanti di tabel tenaga medis nama Citra Dewi itu bisa dihapus. Jadi itu kita ngeset ID bla 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 ini kita select ID tenaga medis dari tabel tenaga medis di mana from nama tenaga medis ini yang mau diganti. Terus yang di bawah ini yang where ini yang bakal kita ganti yang nama Citra Dewi. Nah, ini untuk itu yang udah diperbaikin seperti ini. Terus kita kirim. Nah, untuk di diagnosis itu sendiri, untuk ID tenaga medis nama atau Citra Dewi itu udah nggak ada dan diganti sama nomor 5 atau Fajar Nugraha. Nih, seperti berikut. Nah, ada tulisannya akan Fajar. Nah, kemudian yang terakhir, kita karena di tabel tenaga medis itu masih ada namanya Citra Dewi, kita diminta untuk ngedrop atau ngedelete-nya. Kita pakai komen delete from tenaga medis
where nama underscore tenaga underscore medis sama dengan Citra Dewi. Nah, ini udah berhasil di delete. Nah, di sini untuk Citra Dewi ini udah di drop ya, nggak ada. Kemudian selanjutnya untuk nomor 4, kita setelah renovasi selesai, rumah sakit membuka departemen baru yaitu kardiologi dengan kepala staf bernama Tom Holland. Ia lahir pada 1 Juni 1996 dan tinggal di Jalan No Way Home nomor 97 dengan nomor telepon bla 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 dan email bla bla bla. Tambahkan data staf tersebut ke dalam itu. Nah, untuk nambahin dari itu kita pakai insert tuh kayak tadi, insert into ke dalam tabel tenaga medis, kemudian kita masukin atributnya yang ada dalam terang itu nama tenaga underscore medis, jabatan, alamat. Nah, ini untuk tabel nama atribut di dalam tabelnya ini udah ditambahkan. Kemudian berikutnya itu kita masukin untuk value-nya. Values untuk namanya ada Tom Holland. Kemudian untuk dia jabatannya dia jadi kepala staf. Kemudian untuk alamatnya kita ambil dari sini aja biar nggak salah itu. Jalan No Way Home. Kemudian untuk nomor teleponnya ada seperti berikut. Kemudian untuk emailnya kemudian departemennya dia dari departemen kardiologi. Nah, setelah itu yang terakhir ada tenaga medisnya dia juga sebagai dia juga jadi kardiologi. Oke. Kita coba untuk kirim. Nah, untuk nampilinnya kita pakai select.
Nah, untuk nama Tom Holland udah ditambahin ya di sini ya. Dengan ID-nya dia itu 11, kepala staff dia jadi kardiologi. Nah, kemudian berikutnya kita diminta untuk ketika sedang merekap semua data rumah sakit, staf ingin mengetahui siapa saja pasiennya berumur 23 tahun. Untuk membantu staf tersebut, tampilkan semua pasien yang lahir tahun 2001. Nah, untuk itu kita perlu cukup dengan select from karena dia pasien, tabel pasien, kemudian where, habis itu year, tahunnya karena 2001, terus tanggal underscore lahir, kita minta 2001. Oke. Nah, ini udah ditampilin yang lahir 2001 tuh ada Budi Santoso, Dewi Utami, sama Irfan Hakim. Nah, kemudian berikutnya kita diminta untuk menampilkan semua appointment yang ada pada tanggal 16 April. Nah, itu sama kita pakai select juga. Terus from kita ke tabel appointment, lalu where tanggal underscore mulai appointment karena kita mau ngecek appointment pada tanggal tersebut sama dengan tanggal 2024. Nah, ya kita mintanya pada tanggal 16 April 2024, jadi kita ini tanggalnya, ini bulannya, ini tahunnya. Kita kirim. Nah, yang ada appointment pada tanggal 16 bulan 4 2024 itu ada yang di pasien 3 sama di pasien 10. Di sini dia ngelakuin jadi appointment diagnosis sama terapi. Nah, kemudian berikutnya untuk nomor 7 kita diminta untuk terdapat pasien yang baru mengetahui keberadaan rumah sakit ini. Ia bertanya pada staf mengenai spesialis dermatologi dan siapa saja yang bertugas di situ. Tampilkan semua staf yang bekerja sebagai spesialis dermatologi. Kita pakai select lagi from tenaga medis karena kita pengen tahu tenaga medis mana yang di bagian dermatologi. Where spesialisnya spesialis underscore tenaga underscore medis sama dengan dermatologi. Nah, karena di tabel ternyata di rumah sakit ini tidak ada dokter untuk spesialis dermatologi, jadi data di tabel itu tidak dapat ditampilkan, jadi kosong. Nah, untuk yang terakhir, yang untuk soal nomor 8, tampilkan appointment yang ditangani oleh tenaga medis dengan ID 2. Nah, untuk itu kita juga pakai select lagi. Select from appointment where ID underscore tenaga underscore medis sama dengan 2. Karena tadi minta yang dengan ID 2 kita tampilin. Nah, mohon maaf atas tadi kesalahan errornya. Nah, setelah saya perbaiki ternyata ada kesalahan di sintaksnya. Kemudian ini udah berhasil ya untuk ganti itunya. Terus kita nampilin ke dalam apa namanya
Nah, dari Nah, kita select dulu detail appointment. Nah, kita cek dulu. Nah, untuk karena tadi ID-nya Citra Dewi itu ID-nya 6. Nah, di sini ID tenaga medis untuk nomor 6 udah nggak ada karena udah diganti sama Fajar Nugraha dengan ID 5 seperti berikut ini. Nah, ini 5 5 seperti berikut. Nah, kemudian setelah ngeganti yang itu kita diminta untuk ngeganti selain detail appointment-nya itu sendiri ada untuk yang update di diagnosisnya. Pertama kita set set ID. Select from tenaga medis where nah karena ini di diagnosis juga ada nama untuk tenaga medis dari Citra Dewi selain apa ya tadi ada di detail appointment di diagnosis itu juga ada forensik untuk ID tenaga medis. Jadi kita diminta untuk juga ngapus di dalam diagnosis biar nanti di tabel tenaga medis nama Citra Dewi itu bisa dihapus. Jadi itu kita nge-set ID bla 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 ini, kita select ID tenaga medis dari tabel tenaga medis di mana from nama tenaga medis ini yang mau diganti. Terus yang di bawahnya yang where ini yang bakal kita ganti yang nama Citra Dewi. Nah, ini untuk itu yang udah diperbaikin seperti ini. Terus kita kirim. Nah, untuk di diagnosis itu sendiri, untuk ID tenaga medis nama atau Citra Dewi itu udah nggak ada dan diganti sama nomor 5 atau Fajar Nugraha. Nih, seperti berikut. Nah, ada tulisannya kan Fajar. Nah, kemudian yang terakhir, kita karena di tabel tenaga medis itu masih ada namanya Citra Dewi, kita diminta untuk ngedrop atau ngedelete-nya. Kita pakai komen delete from tenaga medis where
nama underscore tenaga underscore medis sama dengan Citra Dewi. Nah, ini udah berhasil di delete. Nah, di sini untuk Citra Dewi ini udah di drop ya, nggak ada. Kemudian selanjutnya untuk nomor 4, kita setelah renovasi selesai, rumah sakit membuka departemen baru yaitu kardiologi dengan kepala staf bernama Tom Holland. Ia lahir pada 1 Juni 1996 dan tinggal di Jalan No Way Home nomor 97 dengan nomor telepon bla 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 dan email bla bla bla. Tambahkan data staf tersebut ke dalam itu. Nah, untuk nambahin dari itu kita pakai insert tuh kayak tadi, insert into ke dalam tabel tenaga medis, kemudian kita masukin atributnya yang ada dalam terang itu nama tenaga underscore medis, jabatan, alamat. Nah, ini untuk tabel nama atribut di dalam tabelnya ini udah ditambahkan. Kemudian berikutnya itu kita masukin untuk value-nya. Values untuk namanya ada Tom Holland. Kemudian untuk dia jabatannya dia jadi kepala staf. Kemudian untuk alamatnya kita ambil dari sini aja biar nggak salah itu. Jalan No Way Home. Kemudian untuk ya nomor teleponnya ada seperti berikut. Kemudian untuk emailnya kemudian departemennya dia dari departemen kardiologi. Nah, setelah itu yang terakhir ada tenaga medisnya dia juga sebagai uh, dia juga jadi kardiologi. Oke, kita coba untuk kirim. Nah, untuk nampilinnya kita pakai select. Nah, untuk
nama Tom Holland udah ditambahin ya di sini ya. Dengan ID-nya dia itu 11, kepala staff dia jadi kardiologi. Nah, kemudian berikutnya kita diminta untuk ketika sedang merekap semua data rumah sakit, staf ingin mengetahui siapa saja pasiennya berumur 23 tahun. Untuk membantu staf tersebut, tampilkan semua pasien yang lahir tahun 2001. Nah, untuk itu kita perlu cukup dengan select from karena dia pasien, tabel pasien, kemudian where, habis itu year, tahunnya karena 2001, terus tanggal underscore lahir, kita minta 2001. Oke. Nah, ini udah ditampilin yang lahir 2001 tuh ada Budi Santoso, Dewi Utami, sama Irfan Hakim. Nah, kemudian berikutnya kita diminta untuk menampilkan semua appointment yang ada pada tanggal 16 April. Nah, itu sama kita pakai select juga. Terus from kita ke tabel appointment, lalu where tanggal underscore mulai appointment karena kita mau ngecek appointment pada tanggal tersebut, sama dengan tanggal 2024. Nah, ya kita mintanya pada tanggal 16 April 2024, jadi kita ini tanggalnya, ini bulannya, ini tahunnya. Kita kirim. Nah, yang ada appointment pada tanggal 16 bulan 4 2024 itu ada yang di pasien 3 sama di pasien 10. Di sini dia ngelakuin jadi appointment diagnosis sama terapi. Nah, kemudian berikutnya untuk nomor 7 kita diminta untuk terdapat pasien yang baru mengetahui keberadaan rumah sakit ini. Ia bertanya pada staff mengenai spesialis dermatologi dan siapa saja yang bertugas di situ. Tampilkan semua staff yang bekerja sebagai spesialis dermatologi. Kita pakai select lagi from tenaga medis karena kita pengen tahu tenaga medis mana yang di bagian dermatologi, where spesialisnya spesialis underscore tenaga underscore medis sama dengan dermatologi. Nah, karena di tabel ternyata di rumah sakit ini tidak ada dokter untuk spesialis dermatologi, jadi data di tabel itu tidak dapat ditampilkan, jadi kosong. Nah, untuk yang terakhir, yang untuk soal nomor 8, tampilkan appointment yang ditangani oleh tenaga medis dengan ID 2. Nah, untuk itu kita juga pakai select lagi. Select from appointment where ID underscore tenaga underscore medis sama dengan 2. Karena tadi minta yang dengan ID 2 kita tampilin. Nah, untuk yang soal terakhir, kita diminta untuk menampilkan appointment yang ditangani oleh tenaga medis dengan ID 2 itu dengan cara bentar, udah masuk. Nah, kita pakai select from lagi, select from detail underscore appointment,
where. Nah, kenapa kita pakainya select from detail appointment? Karena di dalam appointment itu nggak ada foreign key untuk ID tenaga medis. Jadi kita ngeceknya dari detail appointment. Terus kita kirim. Nah, ternyata yang ada ID appointment 2 sama ID appointment 12. Nah, kita langsung cek aja dengan menggunakan select lagi. Select from. Nah, jadi tadi kan ada 2 sama 12 ya. Berarti itu si tenaga medis ID dengan nomor 2 itu dia itu ngelakuin perawatan ke ID pasien 2 sama ID pasien 5 di sini sesuai dengan ID appointment-nya. Nah, uh, jadi untuk pengerjaan untuk soal praktikum modul 5 ini telah selesai dan uh, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam pengerjaan seperti error maupun kekurangan dalam penjelasan soal. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.